Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak? Kalian merasa ada sesuatu di dalam kamar, tapi bukan kalian yang membawanya masuk. Malam ini, sebuah kisah datang dari seorang perantau yang hanya ingin mencari tempat tinggal murah. Namun justru menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah dia, kamar paling ujung dan lemari yang tidak pernah kosong. Aku pindah ke kota ini sekitar 6 bulan lalu. Alasannya sederhana, pekerjaan. Perusahaan tempatku bekerja memindahkanku dari kota kecil ke cabang mereka di kota yang jauh lebih besar. Awalnya aku senang karena gajinya juga naik. Tapi ada satu masalah besar yang langsung kurasakan begitu sampai di sini. Biaya hidup. Harga sewa kos di kota ini jauh lebih mahal dibanding kota asalku. Selama hampir seminggu, aku berkeliling mencari tempat tinggal yang masih bisa masuk dengan gajiku. Beberapa kos terlalu mahal, beberapa lainnya terlalu sempit atau terlalu jauh dari kantor. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah kos tua di sebuah gang yang cukup sempit. Namanya Kos Anggrek. Bangunannya 2 lantai dengan cat tembok yang mulai pudar. Di halaman depan ada pohon kamboja yang cukup besar, membuat tempat itu terlihat agak suram meskipun masih siang. Pemilik kosnya seorang ibu, usianya sekitar 50 tahun, bernama Bu Sari. Dia terlihat ramah, tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuatku merasa dia seperti menyimpan banyak pikiran. "Mas cari kamar?" tanyanya. "Iya Bu, yang masih kosong ada?" Bu Sari mengangguk pelan. "Ada 1. "Hanya 1? "Iya. Di lantai 2. Aku langsung tertarik karena harga yang dia sebutkan jauh lebih murah dibanding kos lain yang pernah kulihat. Namun saat kami berjalan menuju tangga, aku mulai menyadari sesuatu. Lorong kos itu sangat sepi. Padahal ada sekitar 10 kamar di lantai 2. Namun hanya 2 pintu yang terlihat ada tanda kehidupan. Pintu lain tertutup rapat, beberapa bahkan terlihat berdebu. Kami berhenti di depan sebuah pintu kayu tua di ujung lorong. Di pintu itu tertulis angka 12. "Kamar ini," kata Bu Sari. Aku memperhatikan pintunya. Ada sedikit bekas goresan di dekat gagang pintu, seperti bekas benda tajam. Entah kenapa pintu itu terlihat berbeda dibanding pintu kamar lain. Lebih kusam. Lebih lama. Bu Sari memasukkan kunci dan membuka pintunya. Krik. Suara engselnya terdengar cukup keras. Begitu pintu terbuka, bau lembab langsung keluar dari dalam kamar. Ruangan itu tidak terlalu besar. Ada kasur tipis, lemari kayu, dan meja kecil di dekat jendela. Debu tipis terlihat di beberapa sudut ruangan. Seperti kamar yang sudah lama tidak digunakan. Aku melihat sekeliling. "Sudah lama kosong ya, Bu?" Bu Sari terlihat ragu menjawab. Namun akhirnya dia berkata pelan. "Lumayan lama." "Berapa lama?" Dia diam sebentar. "Sekitar 3 tahun. Aku sedikit terkejut. 3 tahun? "Iya." "Kenapa lama sekali kosong?" Bu Sari tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum kecil. "Penghuni lama pindah." Jawaban itu terasa terlalu singkat. Namun karena harga kamarnya sangat murah, aku memutuskan tidak terlalu memikirkannya. "Ada kamar mandi dalam?" "Tidak, kamar mandi di ujung lorong." Aku mengangguk. Bagiku itu bukan masalah besar.
Aku langsung setuju menyewa kamar itu. Hari itu juga aku pindah. Menjelang malam, suasana kos menjadi sangat sunyi. Tidak seperti kos pada umumnya. Biasanya ada suara televisi, orang berbicara, atau suara ponsel. Namun di sini hampir tidak ada suara apapun. Sekitar pukul 10 malam, aku mematikan lampu kamar dan mencoba tidur. Hari itu cukup melelahkan. Awalnya semuanya terasa normal. Aku hampir tertidur ketika tiba-tiba tok. Suara kecil terdengar dari luar kamar. Aku membuka mata. Beberapa detik, aku hanya berbaring diam. Lalu suara itu terdengar lagi. Tok. Seperti seseorang mengetuk pintu. Aku langsung duduk di kasur. Namun setelah menunggu beberapa detik, tidak ada ketukan lagi. Mungkin kamar sebelah, pikirku. Aku kembali berbaring. Namun beberapa menit kemudian, tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih jelas. Dan aku yakin, suara itu berasal dari pintu kamarku. Aku bangkit dari kasur dan berjalan perlahan menuju pintu. "Siapa?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu sedikit. Lorong kos itu terlihat kosong. Lampu kuning redup menyala di langit-langit. Semua pintu kamar tertutup. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengerutkan kening. Baru saja aku mendengar suara itu dengan sangat jelas. Namun lorong benar-benar kosong. Aku menutup pintu lagi. Mungkin cuma suara kayu, gumamku. Aku kembali ke kasur. Namun kali ini, aku belum sempat memejamkan mata ketika suara lain terdengar. Bukan ketukan, namun suara yang jauh lebih pelan. Suara goresan. Krek, krek. Seperti kuku yang digesekkan ke permukaan kayu. Suara garukan itu masih terdengar. Krek, krek, pelan, namun cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhku merinding. Aku duduk di atas kasur sambil menatap ke arah lemari kayu tua di sudut kamar. Lemari itu terlihat biasa saja. Catnya sudah kusam dan di bagian bawahnya ada sedikit bekas lembab. Tidak ada sesuatu yang tampak aneh. Namun suara itu jelas berasal dari arah sana. Krek, krek. Seperti kuku yang digesekkan ke permukaan kayu atau tembok. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, gumamku. Bangunan tua sering menjadi tempat tikus bersarang. Namun ada satu hal yang membuatku tidak yakin. Suara itu tidak seperti suara tikus menggerogoti kayu. Suara itu lebih mirip garukan. Seperti seseorang yang menggaruk permukaan dinding dengan kukunya. Aku turun perlahan dari kasur. Langkah kakiku terasa berat ketika mendekati lemari itu. Semakin dekat aku berjalan, suara garukan itu terdengar semakin jelas. Krek, krek. Aku berdiri tepat di depan lemari. Suara itu berhenti. Tiba-tiba saja berhenti. Kamar menjadi sunyi. Aku menahan nafas. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Akhirnya, aku mencoba membuka pintu lemari. Krek. Enselnya berderit pelan ketika kubuka. Di dalamnya hanya ada ruang kosong. Beberapa debu di sudut lemari. Tidak ada tikus. Tidak ada lubang di dinding. Tidak ada apapun. Aku menutup lemari itu lagi sambil menghela nafas. Mungkin cuma suara kayu, pikirku. Bangunan lama sering mengeluarkan suara aneh ketika suhu berubah di malam hari. Akhirnya aku kembali ke kasur. Namun malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali hampir terlelap, perasaanku selalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kamar ini. Pagi harinya aku bangun lebih awal.
Lorong kos terlihat cukup terang karena cahaya matahari masuk dari jendela di ujung koridor. Beberapa penghuni kos mulai keluar kamar. Salah satunya seorang pria, usianya sekitar 30 tahun, yang tinggal di kamar nomor 8. Namanya Andri. Dia terlihat sedang membuat kopi di meja kecil dekat tangga. "Pagi," katanya. "Pagi," jawabku. Aku mengambil air minum dari galon yang ada di lorong. Beberapa detik kami hanya diam. Namun rasa penasaran akhirnya membuatku membuka percakapan. "Mas Andri," kataku. "Iya, kamar saya yang nomor 12 itu." Andri langsung menoleh. "Kamu tinggal di kamar itu?" "Iya." Ekspresinya berubah sedikit aneh. "Kenapa?" "Semalam saya dengar suara aneh dari dalam kamar." Andri tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ke arah lorong sebentar, lalu bertanya pelan. "Suara apa?" "Seperti ada yang menggaruk dinding." Wajah Andri terlihat semakin serius. "Dari mana?" "Dari belakang lemari." Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Mas, sebaiknya jangan terlalu memperhatikan suara-suara di kamar itu." Aku mengerutkan kening. "Kenapa?" Andri tidak langsung menjawab. Namun sebelum dia sempat berkata apa-apa, pintu kamar di dekat tangga terbuka. Bu Sari keluar sambil membawa ember. Dia terlihat sedikit terkejut melihat kami berbicara di lorong. "Kalian sudah bangun?" katanya. "Iya, Bu," jawab Andri cepat. Bu Sari menoleh ke arahku. "Bagaimana kamar barunya? Nyaman?" Aku ragu sejenak, namun akhirnya aku menjawab jujur. "Semalam saya dengar suara dari lemari, Bu." Wajah Bu Sari langsung berubah. Dia tidak terlihat kaget, namun ada sesuatu di matanya yang seperti khawatir. "Suara apa?" tanyanya. "Seperti garukan." Bu Sari terdiam. Beberapa detik dia hanya menatap pintu kamar nomor 12. Lalu dia berkata pelan, "Kalau malam, jangan terlalu sering membuka lemari itu." Aku langsung bingung. "Kenapa, Bu?" Dia tidak menjawab. Sebaliknya dia berkata lagi dengan nada yang lebih tegas. "Dan kalau kamu dengar suara lagi, jangan pernah mencoba mencari sumbernya." Aku menatapnya heran. Memangnya ada apa di kamar itu? Bu Sari tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata dengan singkat, "Penghuni lama kamar itu dulu sering mengeluh hal yang sama." Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. "Maksudnya, suara garukan itu?" Bu Sari mengangguk pelan. Dia bilang suara itu sering muncul dari lemari. Terus, beberapa minggu kemudian dia pindah. "Pindah?" Bu Sari menatapku dengan wajah yang sulit dibaca. "Awalnya kami kira dia pindah kos, tapi..." Aku menunggu dia melanjutkan. "Dia tidak pernah kembali mengambil barang-barangnya." Tubuhku langsung terasa dingin. "Barang-barangnya masih di sini?" Bu Sari mengangguk. "Masih." Aku langsung menoleh ke arah lemari di dalam kamarku. Di dalam lemari, Bu Sari tidak menjawab. Dia hanya berkata dengan suara pelan, "Itu sebabnya kamar itu tidak pernah dibuka lagi selama 3 tahun." Lorong kos tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa sekarang dibuka lagi?" Bu Sari tidak langsung menjawab pertanyaanku. Dia hanya berkata dengan suara pelan, "Karena sudah waktunya ada yang menempatinya lagi." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Namun yang membuatku semakin tidak nyaman adalah apa yang terjadi malam berikutnya. Karena sekitar pukul 2 dini hari, aku kembali terbangun. Namun kali ini bukan karena suara garukan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Seseorang sedang mengetuk pintu lemari dari dalam. Tok, tok, tok. Pelan. 3 kali ketukan.
Ketukan itu terdengar lagi dari dalam lemari. Pelan, namun cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhku membeku. Aku duduk di atas kasur sambil menatap ke arah lemari kayu di sudut kamar. Kamar itu gelap. Hanya cahaya redup dari jendela yang sedikit menerangi ruangan. Namun, aku bisa melihat lemari itu dengan jelas. Pintunya tertutup rapat. Dan ketukan itu jelas berasal dari dalamnya. Tok, tok, tok. Suara perempuan yang tadi ku dengar kembali terdengar. Sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Mas, tolong bukakan." Jantungku langsung berdetak sangat keras. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang di dalam lemari itu. Aku sudah membuka lemari itu semalam. Di dalamnya kosong. Tidak ada apa-apa. Namun, suara itu terus memanggil. "Mas, saya tidak bisa keluar." Tanganku mulai gemetar. Aku ingin mengabaikannya. Ingin berpura-pura tidak mendengar. Namun rasa penasaran perlahan mulai mengalahkan rasa takut. Aku turun dari kasur. Langkah kakiku terasa berat ketika mendekati lemari itu. Semakin dekat aku berjalan, suara nafas dari dalam lemari terdengar semakin jelas. Seperti seseorang yang sedang terengah-engah. Aku berdiri tepat di depan lemari. Ketukan itu berhenti. Kamar kembali sunyi. Aku menelan ludah. Tanganku perlahan memegang gagang pintu lemari. Namun sebelum aku sempat membukanya, tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong. Brak. Seperti pintu dibuka dengan kasar. Aku langsung terkejut. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki cepat mendekati kamarku. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku menjauh dari lemari dan berjalan ke pintu. "Siapa?" tanyaku. "Mas, buka!" Terdengar suara Andri dari luar. Aku langsung membuka pintu. Andri berdiri di sana dengan nafas sedikit terengah. "Mas, jangan buka lemari itu," katanya cepat. Aku menatapnya bingung. "Kenapa?" Dia melihat ke arah lemari di dalam kamarku. Wajahnya terlihat pucat. "Kamu dengar suara dari dalam?" Aku mengangguk pelan. "Ada perempuan minta dibukakan." Andri langsung memejamkan mata sebentar. Seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang sangat ia takutkan. "Mas," katanya pelan. Suara itu juga yang dulu didengar penghuni kamar ini. Tubuhku langsung merinding. Penghuni yang hilang itu? Andri mengangguk. Namanya Maya. Dia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. "Kamu tahu kenapa kamar ini tidak pernah dibuka 3 tahun? Aku menggeleng. Andri menatap lemari itu lama sekali. Lalu berkata pelan. 3 tahun lalu, Maya sering bilang dia dengar suara dari lemari. Persis seperti kamu. Awalnya kita kira dia cuma stres. Namun lama-lama dia mulai sering bicara sendiri. Dia bilang ada perempuan yang terjebak di dalam lemari. Aku menelan ludah. Terus? Andri melanjutkan. Suatu malam, Maya mengetuk semua pintu kamar. Dia bilang, perempuan itu minta tolong dikeluarkan. Aku merasakan tenggorokanku kering. Apa dia membuka lemari itu? Andri mengangguk pelan. Iya. Setelah itu, dia berhenti sejenak. Tidak ada yang pernah melihat Maya lagi. Kamar menjadi sangat sunyi. Aku menatap lemari itu lagi. Perasaan dingin menjalar di punggungku. Polisi tidak mencari? Tanyaku. Andri mengangguk. Cari. Namun kamarnya kosong. Tidak ada tanda-tanda dia pergi. Barang-barangnya juga masih di dalam lemari. Aku menatap lemari itu dengan perasaan semakin tidak nyaman. Barangnya masih di situ. Andri mengangguk. Iya. Tepat saat itu, tok. Ketukan terdengar lagi dari dalam lemari. Kita berdua langsung menoleh bersamaan. Tok, tok, tok. Suara perempuan itu terdengar lagi. Mas, kenapa tidak dibukakan? Gelap di sini. Tubuh Andri langsung kaku. Dia berbisik pelan.
Itu suara Maya. Aku menatapnya kaget. Maksudmu? Andri mengangguk. Penghuni yang hilang itu. Jantungku terasa seperti berhenti. Tok, tok, tok. Suara itu sekarang terdengar lebih kuat. Mas, saya masih di sini. Andri langsung menarik lenganku. Mas, kita keluar kamar. Kenapa? Dia menatapku serius. Karena kalau kamu buka lemari itu, kamu akan menggantikan dia. Aku tidak sempat menjawab. Karena pada saat itu, pintu lemari tiba-tiba bergerak sedikit. Krek. Seperti ada sesuatu dari dalam yang mencoba mendorongnya. Andri langsung menarikku ke pintu kamar. Kita keluar sekarang. Kami membuka pintu kamar dan keluar ke lorong. Lorong kos terasa sangat sunyi ketika aku dan Andri berdiri di depan pintu kamarku. Namun, dari dalam kamar, suara-suara itu masih terdengar. Mas, jangan pergi. Tolong. Bukan satu suara lagi. Ada beberapa. Berbisik bersamaan dari dalam lemari. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Mas Andri, kataku pelan. Andri tidak menjawab. Dia hanya menatap pintu kamarku dengan wajah pucat. Seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat ia takutkan. Mas Andri, ulangku. Akhirnya dia menoleh. Kamu dengar? Tanyanya. Aku mengangguk. Lebih dari satu suara. Andri menelan ludah. Dulu, Maya juga bilang begitu. Aku merasakan tenggorokanku semakin kering. Mas Andri, sebenarnya apa yang ada di dalam lemari itu? Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik dia hanya melihat ke arah tangga, seolah memastikan tidak ada orang lain di lorong. Kemudian dia berkata pelan, aku tidak tahu pasti, tapi ada cerita lama tentang kamar itu. Aku menunggu dia melanjutkan. Andri menarik napas panjang. 3 tahun sebelum Maya tinggal di sini, ada penghuni lain, perempuan juga. Namanya Lestari. Aku langsung merasakan perasaan tidak enak. Dia juga tinggal di kamar itu. Andri mengangguk. Waktu itu kos ini masih cukup ramai. Namun Lestari orangnya sangat pendiam. Dia jarang keluar kamar. Beberapa penghuni pernah bilang, mereka sering mendengar dia berbicara sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamar. Aku menelan ludah. Padahal dia tinggal sendirian. Iya, Andri melanjutkan dengan suara lebih pelan. Suatu malam, penghuni kamar sebelahnya mendengar suara berisik dari dalam kamar itu, seperti orang bertengkar. Lalu tiba-tiba semuanya sunyi. Pagi harinya, Lestari tidak pernah terlihat lagi. Dia juga hilang, tanyaku. Andri mengangguk. Polisi sempat datang. Mereka memeriksa kamar itu, namun tidak menemukan apapun. Aku langsung menatap pintu kamarku lagi. Tidak ada apapun. Tidak. Namun setelah kejadian itu, beberapa penghuni mulai mendengar suara dari dalam lemari. Tubuhku langsung merinding. Suara perempuan? Iya. Kadang suara minta tolong. Kadang suara mengetuk. Anda tahu apa yang paling aneh? Kata Andri. Apa? Semua suara itu selalu terdengar seperti berasal dari dalam lemari. Aku memandang pintu kamarku dengan perasaan tidak nyaman. Di balik pintu itu, ada lemari tua. Dan di dalam lemari itu, ada suara-suara yang tidak seharusnya ada. Tepat saat aku memikirkan itu, krek. Kami berdua langsung menoleh. Pintu kamarku bergerak sedikit. Padahal tadi aku yakin pintu itu sudah tertutup rapat. Krek. Pintu itu terbuka perlahan. Seperti ada sesuatu dari dalam yang mendorongnya. Lorong menjadi sangat dingin. Aku bisa melihat bagian dalam kamar dari celah pintu. Gelap, sunyi. Namun suara itu kembali terdengar. Sekarang jauh lebih jelas. Mas, kalian di luar ya? Kenapa tidak masuk? Andri langsung mundur 1 langkah. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Mas, pintunya tadi kamu kunci? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya. Lalu kenapa bisa terbuka? Tidak ada yang menjawab. Kami hanya berdiri diam menatap pintu yang sekarang sudah terbuka setengah. Dari dalam kamar tidak terlihat apa-apun. Namun aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan kami dari dalam. Andri berbisik pelan. Mas, jangan masuk. Namun rasa penasaran yang aneh mulai muncul di kepalaku.
Suara-suara itu, orang-orang yang hilang, semua seolah berhubungan dengan lemari itu. Aku cuma mau lihat sebentar, kataku. Mas, jangan. Aku sudah melangkah masuk ke dalam kamar. Udara di dalam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu kamar masih mati. Hanya cahaya dari lorong yang masuk melalui pintu. Aku menyalakan lampu. Klik. Kamar itu terlihat sama seperti sebelumnya. Kasur, meja kecil, dan lemari kayu di sudut ruangan. Namun sekarang, pintu lemari itu terbuka sedikit. Padahal sebelumnya tertutup rapat. Aku berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat. Andri masih berdiri di pintu kamar. Mas, jangan dekat-dekat lemari itu, katanya pelan. Namun aku sudah berdiri tepat di depannya. Dari dalam lemari hanya terlihat kegelapan. Namun ada sesuatu yang membuatku merinding. Bau lembab bercampur bau yang sangat tidak enak. Seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Aku mengangkat ponsel dan menyalakan senter. Cahayanya menyinari bagian dalam lemari. Awalnya aku hanya melihat pakaian lama, beberapa tas, dan sebuah koper kecil yang berdebu. Namun ketika cahaya senter bergerak ke bagian bawah lemari, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Ada bekas goresan panjang di dinding dalam lemari. Seperti seseorang pernah mencoba mencakar dinding lemari dari dalam. Banyak sekali, ratusan goresan. Dan di antara goresan-goresan itu, ada tulisan. Tulisan yang dibuat dengan sesuatu yang tajam. Tulisan itu terlihat sangat jelas. Aku membaca perlahan. Dan setiap kata yang tertulis di sana membuat tubuhku semakin dingin. Jangan buka lemari ini. Tepat saat aku selesai membaca tulisan itu, tiba-tiba dari dalam lemari terdengar suara napas. Pelan, sangat dekat. Seperti seseorang sedang berdiri tepat di belakang pakaian-pakaian yang tergantung di dalamnya. Lalu sebuah tangan pucat perlahan muncul dari kegelapan lemari. Aku langsung mundur satu langkah. Jantungku berdetak sangat keras hingga rasanya seperti akan keluar dari dada. Tangan itu kurus, kulitnya pucat seperti tidak pernah terkena cahaya matahari. Jari-jarinya panjang, dan kukunya terlihat hitam seperti kotoran yang sudah lama menempel. Tangan itu menggenggam sisi pintu lemari, lalu perlahan mendorongnya lebih terbuka. Krek. Pintu lemari terbuka semakin lebar. Udara dingin langsung keluar dari dalamnya, dan bau busuk yang sebelumnya samar, sekarang terasa jauh lebih kuat. Andri yang masih berdiri di dekat pintu kamar langsung mundur. Mas, jangan dekat-dekat, katanya dengan suara gemetar. Namun aku tidak bisa bergerak. Mataku terpaku ke dalam lemari. Perlahan, sosok perempuan itu muncul. Rambutnya panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya sangat kurus. Dia keluar dari dalam lemari dengan gerakan yang tidak wajar. Seperti seseorang yang sudah lama terkurung di ruang sempit. Ketika wajahnya akhirnya terlihat jelas, aku langsung mengenalinya dari cerita Andri. Perempuan itu, Maya, penghuni kamar ini yang hilang 3 tahun lalu. Matanya cekung, kulit wajahnya pucat, namun bibirnya tersenyum. Senyum yang sangat aneh. Mas, katanya pelan. Saya sudah bilang kan, di dalam sini gelap. Aku mundur satu langkah lagi. Bagaimana kamu bisa? Kalimatku berhenti di tengah. Karena dari dalam lemari terdengar suara lain. Suara nafas. Bukan satu. Banyak. Perempuan itu perlahan menoleh ke arah dalam lemari. Lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Tenang. Sekarang kita tidak sendirian lagi. Aku merasakan darahku seperti berhenti mengalir. Perlahan, dari dalam kegelapan lemari, muncul tangan lain. Satu tangan, lalu tangan kedua, kemudian wajah lain. Seorang perempuan lain yang wajahnya juga pucat. Rambutnya panjang, matanya kosong. Dia merangkak keluar dari dalam lemari. Mas, katanya lirih, tolong jangan tutup lagi. Andri langsung menarik lenganku. Mas, kita keluar sekarang.
Kami berlari keluar kamar itu tanpa menoleh lagi. Malam itu aku tidak kembali ke kamar. Aku langsung mengemasi barang-barangku keesokan paginya. Bu Sari berdiri di halaman ketika aku keluar membawa tas. Dia tidak terkejut, seperti sudah tahu semuanya. "Kamu melihatnya ya?" katanya pelan. Aku tidak menjawab, namun ekspresiku mungkin sudah cukup. Bu Sari menghela napas panjang. "Dulu, sebelum kos ini dibangun, ada rumah lama di tanah ini. Rumah itu pernah terbakar. Beberapa orang meninggal di dalamnya. Aku merasakan tenggorokanku kering. Apa hubungannya dengan kamar itu?" Bu Sari menatap ke arah lantai 2. Kamar nomor 12 dibangun tepat di atas bekas kamar yang paling parah terbakar. Dan lemari itu, dia berhenti sebentar. Itu barang lama dari rumah yang dulu. Tubuhku langsung merinding. Kenapa tidak dibuang saja? Bu Sari tersenyum kecil. Saya pernah mencoba, namun setiap kali lemari itu dibuang, beberapa hari kemudian selalu kembali. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hari itu aku meninggalkan kos itu. Aku pindah ke tempat lain, jauh dari gang itu, jauh dari kamar nomor 12. Beberapa bulan berlalu, aku hampir berhasil melupakan semua kejadian itu. Namun suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara yang sangat familiar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan dari dalam lemari kamarku. Aku mencoba mengabaikannya, namun suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lalu suara perempuan yang sangat pelan berbisik. "Shh, Mas, kamu kan sudah membuka pintunya." Tubuhku langsung kaku, karena aku sadar sesuatu yang sangat mengerikan. Aku mungkin sudah meninggalkan kamar nomor 12. Namun, sesuatu dari dalam lemari itu sepertinya ikut bersamaku. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah tempat yang terlihat menyeramkan, melainkan tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan sesuatu. Jika suatu hari kalian mendengar ketukan dari dalam lemari, jangan pernah mencoba membukanya, karena bisa jadi yang ada di dalam sedang menunggu kalian untuk keluar. Terima kasih sudah mendengarkan di Cerita dari Mereka. Dan ingat, tidak semua cerita berakhir saat kita pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.